Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, di mana Jung Seok melihat Dr. Choi Doki sedang bertemu dengan temannya. Yang di mana awal mula kebencian Jung Seok kepada Dr. Choi mulai muncul. Saat bertemu dengan temannya itu, Doki tampak tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat darinya. Biasanya, ia lebih sering menunjukkan ekspresi murung daripada tertawa lepas seperti itu. Jung Seok pun merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Doki. Kecurigaannya semakin kuat ketika sehari sebelum operasi teman Doki dilaksanakan. Doki, yang merupakan dokter yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, tidak memberitahu Jung Seok apapun. Padahal, seharusnya Jung Seok mengetahui detailnya, tetapi justru teman Doki yang diminta membantunya dalam operasi itu. Karena merasa kesal, Jung Seok pun membuat drama. Ia menggantikan teman Doki dengan alasan bahwa temannya itu mengalami sakit perut. Saat operasi berlangsung, Jung Seok menyerahkan pisau bedah kepada Doki, tetapi secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja, ia melukai tangan Doki. Akibatnya, Jung Seok mengambil alih seluruh operasi tersebut. Meskipun operasi berjalan dengan lancar, tindakan Jung Seok membuat Doki sangat marah. Setelah operasi selesai, Jung Seok mengonfrontasi Doki dan menyatakan bahwa ia mengetahui rencana sebenarnya, yaitu menghilangkan nyawa pria yang disebut sebagai teman Doki itu. Jung Seok meyakini bahwa pria tersebut bukanlah teman, melainkan musuh lama yang sangat dibenci oleh Doki. Karena marah, Doki melarang Jung Seok untuk ikut campur dalam urusannya. Kembali ke masa sekarang, ketika Jung Seok tertangkap basah sedang menghilangkan nyawa seseorang di hutan, Doki tampak tidak terkejut. Ia hanya merasa heran mengapa Jung Seok masih terus melakukan hal seperti itu berulang kali. Bahkan, ia bertanya kepada Jung Seok apakah ia tidak takut ketahuan. Namun, Jung Seok dengan santai menjawab bahwa hidupnya sudah hancur, sehingga ia tidak peduli jika perbuatannya terbongkar. Meski demikian, Doki tetap berusaha membujuk Jung Seok agar mau pergi ke Boston untuk belajar, sesuai dengan keinginannya dulu. Namun, Jung Seok menolak karena ada syarat yang tidak bisa ia terima, yaitu harus mengoperasi Doki sendiri. Ia lebih memilih untuk tidak pergi ke Boston daripada harus melakukan operasi terhadap mantan gurunya itu. Hal ini membuat Doki sangat murka. Tak lama setelah itu, Doki menerima telepon dari temannya yang menanyakan keberadaannya. Meskipun mengetahui bahwa saat itu Jung Seok sedang menguburkan seseorang yang sudah tidak bernyawa, Doki tetap melindunginya. Ia hanya mengatakan bahwa Jung Seok sedang menguburkan anjingnya yang baru saja mati dan melarang temannya datang ke lokasi tersebut agar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, polisi datang ke sebuah kedai untuk menyelidiki orang yang diduga telah dihabisi oleh Jung Seok. Pemilik kedai tidak mengetahui keberadaan orang tersebut. Ketika polisi bertanya kepada Jung Seok tentang keberadaan pria itu, ia hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan sudah seharian tidak melihatnya. Polisi justru mengira bahwa Jung Seok harus berhati-hati karena dikhawatirkan akan diganggu oleh orang yang menghilang itu. Padahal, kenyataannya, orang tersebut telah dihabisi oleh Jung Seok sendiri. Bahkan, Yongju sampai mengatakan bahwa Seok seperti iblis. Tak lama setelah itu, Jung Seok mendapat informasi dari apotekernya bahwa tempat mereka telah digeledah. Tidak hanya itu, tempat praktik Hyun Ho juga mengalami hal yang sama, dan izin praktik mereka pun dicabut. Seperti yang telah Jung Seok duga sebelumnya, semua ini adalah ulah Doki. Jung Seok marah lalu langsung menelepon Doki dan memintanya untuk mencabut semua keputusan tersebut agar izin praktiknya, serta izin praktik Dr. Han, bisa dikembalikan. Namun, Doki hanya menjawab bahwa jika Jung Seok ingin berbicara dengannya, ia harus datang ke acara di Busan. Emosi Jung Seok semakin memuncak, tetapi Yongju mencoba menenangkannya. Ia mengingatkan Seok untuk tetap berpikir dengan kepala dingin dan tidak bertindak gegabah. Di tengah kekacauan ini, Jung Seok menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya benar-benar bahagia adalah saat berada di meja operasi, belajar dan terus mendalami ilmu kedokteran. Hanya dengan cara itulah pikirannya bisa tetap jernih, hingga akhirnya, tibalah sehari sebelum acara penghargaan bergengsi di dunia kedokteran. Acara ini diadakan untuk memberikan penghargaan kepada para dokter terbaik, dan biasanya, penghargaan tertinggi selalu diraih oleh Doki. Jung Seok, yang juga hadir di sana, merasa sangat kesal ketika melihat wajah Doki. Saat pergi ke toilet, Jung Seok tanpa sengaja mendengar percakapan 3 orang yang membahas pemilik acara penghargaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa anak dari pemilik acara sedang sakit parah dan tidak ada satu dokter pun yang berani mengoperasinya. Mendengar hal itu, Jung Seok langsung mendapatkan ide. Ia mengatakan kepada Yongju bahwa sepertinya ia berubah pikiran dan tidak akan menemui Doki. Malam harinya, saat Yongju sudah tertidur, Jung Seok diam-diam pergi ke rumah pemilik acara penghargaan, seorang wanita bernama Nyonya Ichida. Kondisi anaknya memang sudah sangat kritis, sehingga Jung Seok merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menemuinya. Ternyata, mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Tahun lalu, Jung Seok sempat diperkenalkan kepada Nyonya Ichida oleh Doki. Tanpa basa-basi, Jung Seok langsung menyampaikan maksud kedatangannya.
Ia menunjukkan video seorang anak yang menderita penyakit yang sama dengan anak Nyonya Ichida dan berhasil diselamatkan olehnya. Video itu cukup meyakinkan dan menunjukkan kemampuannya dalam dunia kedokteran. Namun, sebagai seorang ibu, Nyonya Ichida tetap merasa ragu untuk menyerahkan anaknya kepada Jung Seok. Menyadari hal itu, Jung Seok menawarkan kesepakatan. Ia bisa melakukan operasi dalam waktu singkat, hanya sekitar 4 jam. Namun, ada satu syarat yang ia ajukan, ia ingin Duki dipermalukan di acara penghargaan tersebut. Permintaan itu terlalu sulit bagi Nyonya Ichida. Ia pun menolak tawaran Jung Seok dan memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Jung Seok kembali menawarkan kesepakatannya kepada Nyonya Ichida, tetapi ia tetap ditolak. Nyonya Ichida dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mempercayakan putranya untuk dioperasi oleh seseorang seperti Jung Seok. Ketika Nyonya Ichida bertemu dengan Duki, hal itu semakin membuat emosi Jung Seok memuncak. Tanpa sengaja, Uyong melihat Jung Seok dan mencoba menghampirinya untuk berbicara. Namun, Jung Seok langsung pergi meninggalkan temannya tanpa berkata apapun. Di sisi lain, sebuah video operasi yang dilakukan oleh Jung Seok juga dikirimkan kepada seseorang melalui Duki. Ternyata, Duki memiliki rencana lain. Ia tetap menginginkan Jung Seok sebagai dokter yang akan mengoperasinya. Tetapi kali ini ia menginginkan Jung Seok untuk berkolaborasi dengan seorang dokter lain. Malam harinya, acara penghargaan bergengsi di bidang kedokteran akhirnya dimulai. Nyonya Ichida terlihat hadir dan menemui Duki. Ia bertanya mengapa Duki tidak membawa Jung Seok ke acara tersebut, karena biasanya ia selalu memperkenalkannya. Namun, Duki tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia bisa menjamin kemampuan Jung Seok, bahkan yakin bahwa kemampuan Jung Seok 100 kali lebih hebat dibandingkan dokter-dokter yang hadir di acara itu. Setelah pertemuan itu, Nyonya Ichida akhirnya memutuskan untuk menemui Jung Seok dan berkata bahwa ia memberikan kesempatan. Ia mengizinkan Jung Seok untuk mengoperasi anaknya dengan batas waktu maksimum 4 jam. Setelah itu, Dr. Han segera dikabari, dan mereka langsung berangkat bersama Yongju. Bahkan, mereka difasilitasi oleh Nyonya Ichida dan langsung diterbangkan dengan jet pribadi. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Han datang secara terpisah. Nyonya Ichida memohon kepada Jung Seok untuk melakukan operasi ini dengan sebaik mungkin. Dengan tenang, Jung Seok menjawab bahwa Nyonya Ichida tidak perlu khawatir. Namun, Yongju tidak diizinkan untuk ikut terlibat karena statusnya masih sebagai mahasiswa kedokteran. Selama operasi berlangsung, sempat terjadi kendala. Tim medis kehabisan beberapa kantong darah, yang membuat semua orang panik. Nyonya Ichida hampir saja meluapkan kemarahannya kepada Jung Seok. Namun, akhirnya operasi dapat berjalan dengan lancar, dan kondisi anaknya stabil. Setelah operasi selesai, Jung Seok kembali ke acara penghargaan. Ketika pemenang diumumkan, hasilnya mengejutkan banyak orang. Duki tidak memenangkan penghargaan apapun. Semua orang di sana terheran-heran. Nyonya Ichida pun memberikan kode kepada Jung Seok bahwa ia telah menepati janjinya. Namun, yang lebih mengejutkan, Duki tampak tidak kaget sama sekali. Ia seperti sudah mengetahui bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Jung Seok. Setelah acara usai, Jung Seok didatangi oleh seseorang yang pernah ia temui sebelumnya, Kyung, anak dari seorang teman Duki yang pernah dioperasi beberapa tahun lalu. Kyung menceritakan bahwa ayahnya menghilang secara misterius 1 bulan setelah operasi. Sebelum menghilang, ayahnya sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia ingin hidup bebas. Namun, setelah itu, tidak ada lagi kabar darinya. Menurut Kyung, orang terakhir yang ditemui ayahnya sebelum menghilang adalah Duki. Sementara itu, Duki menerima telepon dari seorang detektif yang meminta agar ia ikut bersama mereka ke sebuah lokasi yang diduga sebagai tempat malapraktik yang melibatkan Jung Seok dan rekan-rekannya. Di sisi lain, Nyonya Ichida menyampaikan semua permintaan Jung Seok kepada Duki. Ketika Duki menawarkan bantuannya, ia sama sekali tidak terlihat terkejut karena sudah mengetahui segalanya. Maka, ketika bertemu dengan Jung Seok, ia langsung berkata bahwa dirinya sudah mengetahui semua yang terjadi dan bahwa ia sendiri yang menyarankan Nyonya Ichida untuk menyetujui operasi tersebut. Jung Seok kemudian menceritakan pertemuannya dengan Kyung dan bertanya apakah ayah Kyung sebenarnya dihabisi oleh Duki. Namun, Duki menanggapinya dengan dingin dan menyuruh Jung Seok untuk tidak ikut campur dalam urusan itu. Ia menegaskan bahwa ayah Kyung adalah teman baiknya, lalu segera pergi karena ia memiliki janji dengan para detektif. Sesampainya di lokasi yang dicurigai sebagai tempat malapraktik, para detektif mulai melakukan penyelidikan. Saat memasuki gedung tersebut, mereka awalnya tidak menemukan apapun selain beberapa ruangan yang tampak mencurigakan. Namun, salah satu detektif kemudian memanggil yang lain dan mengungkapkan bahwa anjing pelacak mereka menemukan sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah lokasi penguburan seseorang.
Saat dilakukan penggalian, mereka menemukan jasad seorang perawat yang diketahui pernah bekerja dengan Duk-hee. Kilas balik ke masa lalu, pada suatu malam, Jung Seok baru saja pulang dari pekerjaannya dan sebenarnya memiliki jadwal operasi bersama Duk-hee. Namun, secara mendadak, ia tidak dapat menghadiri operasi tersebut. Salah satu perawat memberitahu bahwa Jung Seok merasa tidak enak badan, dan ketika mereka memeriksa kamarnya, ia tidak ada di sana. Keesokan harinya, Duk-hee dan Uyong mendatangi rumah Jung Seok. Saat melihat wajah dan lehernya, mereka menemukan beberapa luka dan memar. Duk-hee merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika memasuki gudang rumah Jung Seok, ia melihat bahwa barang-barang di sana dikeluarkan secara tidak biasa. Hal ini semakin membuatnya curiga. Duk-hee pun meminta Uyong untuk memberikan obat kepada Jung Seok. Namun, saat Uyong pergi, Duk-hee menanyai Jung Seok tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia tiba-tiba mengeluarkan kardus-kardus dari gudangnya. Jung Seok tidak mau jujur dan hanya mengatakan bahwa ia terpeleset, sehingga mengalami luka dan memar di wajah serta lehernya. Namun, Duk-hee tidak percaya begitu saja. Merasa semakin tertekan, Jung Seok akhirnya meminta Uyong untuk segera membawa Duk-hee pergi dari rumahnya karena ia sudah muak melihat keberadaannya di sana. Uyong pun mengiyakan permintaan tersebut dan mengatakan bahwa Duk-hee akan segera pulang dan tidak akan mencari obat lagi. Ketika Jung Seok kembali, Duk-hee sudah tidak ada di tempat. Ia segera menyadari bahwa Duk-hee telah pergi ke gudang tersebut dan menemukan seseorang yang sudah tidak bernyawa di sana. Jung Seok pun menceritakan bahwa ia melakukan itu demi perlindungan diri. Saat pulang, tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dan berusaha untuk memperkosanya. Dalam keadaan terdesak, ia terpaksa menghabisi nyawa orang tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, anehnya, Duk-hee sama sekali tidak terkejut mendengar hal itu. Ia hanya menatap Jung Seok dan bertanya apakah kira-kira Jung Seok bisa menangani itu sendirian. Jawaban itu membuat Jung Seok heran. Dari sana, ia mulai menyadari bahwa Duk-hee memiliki pola pikir yang sangat mirip dengannya. Mereka sama-sama psikopat. Kembali ke masa sekarang perawat yang pernah bekerja dengan Duk-hee, mereka segera datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan Yongju dan Jung Seok juga ikut datang ke lokasi. Yongju tampak terkejut melihat Jung Seok masih bisa datang ke tempat itu seolah-olah ia tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Namun, Jung Seok hanya tersenyum dan mengatakan agar Yongju tenang karena semuanya akan berjalan dengan lancar. Namun, ketika ia melihat wajah Duk-hee di tempat kejadian, emosinya kembali tersulut. Sementara itu, para detektif menemukan jenis obat yang biasa digunakan di bidang kedokteran saraf. Meski belum bisa memastikan keterkaitan dengan Jung Seok, mereka mulai menyelidikinya lebih dalam. Saat Duk-hee sedang berbincang dengan detektif dan Uyong, tiba-tiba polisi setempat memanggilnya karena di sana ada Jung Seok yang sedang berbicara dengan anjing pelacak mereka. Duk-hee pun menghampiri Jung Seok dan bertanya dengan heran mengapa ia berada di sana. Seolah-olah tidak takut jika nantinya terbongkar. Namun, Jung Seok hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak khawatir sedikit pun. Ia hanya penasaran dengan keberadaan Kim Yong-jin, ayah dari Kyung, yang kemungkinan besar dihabisi oleh Duk-hee. Jung Seok bersumpah akan menemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Duk-hee bertanggung jawab atas hilangnya Kim Yong-jin. Sementara itu, para detektif menemukan sesuatu yang mencurigakan pada jasad mantan suster, yaitu rambut hewan. Di sisi lain, Jung Seok bertemu lagi dengan Kyung. Kyung mengatakan bahwa ayahnya kemungkinan besar dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit tersebut, tetapi ternyata tempat itu sudah ditutup sejak 1 bulan yang lalu. Di sana, mereka bertemu dengan seorang mantan perawat yang mengonfirmasi bahwa ayah Kyung memang sempat dirawat di rumah sakit tersebut. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ia tidak terdaftar dengan nama Kim Yong-jin, melainkan dengan marga yang berbeda, yaitu Eli. Meski begitu, Jung Seok dan Kyung tidak langsung mempercayainya begitu saja. Mereka meminta bukti berupa foto pasien yang pernah dirawat di sana. Sang perawat pun memberikan informasi tambahan. Ia mengatakan bahwa ayah Kyung memiliki bekas luka operasi di bagian belakang kepalanya dan menggambarkan bentuknya. Gambaran itu sangat mirip dengan ayah Kyung, sehingga mereka mulai percaya. Kemudian, mereka dibawa ke ruangan tempat ayah Kyung pernah dirawat. Namun, anehnya, Kyung tiba-tiba meminta izin untuk pergi sebentar, seolah-olah tempat itu membangkitkan trauma baginya. Di sisi lain,
Sang perawat menceritakan bahwa ada seorang laki-laki tua beruban yang sempat datang ke rumah sakit tersebut dan membawa ayah Kyung pergi. Ketika ditanya apakah foto itu adalah bukti yang dimaksud oleh Duk-hee, ia tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Duk-hee sebenarnya sudah tahu bahwa Jung Seok sedang berusaha mencari tahu tentang keberadaan ayah Kyung. Oleh karena itu, ia menugaskan seseorang untuk mengawasi setiap gerakan Jung Seok. Di sisi lain, Jung Seok memeriksa resep obat yang diberikan kepada ayah Kyung. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, obat yang diresepkan ternyata sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Mengetahui hal ini, Kyung pun marah besar kepada perawat tersebut dan menuduhnya hanya ingin uang semata. Namun, perawat itu bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Ia yakin memiliki bukti dan segera menghubungi temannya yang menyimpan foto ayah Kyung. Jung Seok kemudian bertanya lagi kepada perawat tersebut apakah benar Duk-hee pernah datang ke sana untuk menemui ayah Kyung. Namun, si perawat mengelak dan mengaku lupa wajahnya. Sementara itu, hasil identifikasi bulu yang ditemukan pada jasad mantan perawat akhirnya keluar. Hasilnya mengejutkan, bulu itu ternyata berasal dari anjing milik Jung Seok sendiri. Hingga saat ini, perawat tersebut belum bisa menunjukkan foto yang ia janjikan, membuat Kyung semakin marah dan semakin yakin bahwa mereka telah dibohongi, karena Kyung semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Jung Seok menyuruhnya untuk menunggu di luar agar ia bisa berbicara langsung dengan perawat tersebut. Namun, ketika Jung Seok hendak mengobati luka di tangan si perawat akibat perkelahiannya dengan Kyung, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Cincin yang dikenakan oleh perawat itu adalah milik ayah Kyung. Mendengar hal ini, Kyung semakin emosi. Ia tidak bisa menahan amarahnya lagi dan langsung menyeret perawat itu keluar, lalu menghajarnya habis-habisan. Jung Seok berusaha melerai, tetapi situasi semakin kacau hingga akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam jurang. Jung Seok segera memeriksa keadaan mereka. Perawat tersebut telah kehilangan nyawanya, sementara Kyung masih bisa diselamatkan tetapi dalam kondisi koma. Masalah semakin rumit. Jung Seok akhirnya memutuskan untuk menemui Duk-hee secara langsung sambil membawa cincin yang dikenakan oleh perawat tadi. Dengan penuh emosi, ia mendesak Duk-hee untuk mengakui apakah benar ia telah menghabisi nyawa ayah Kyung. Namun, Duk-hee tetap tidak mengaku dan justru mengatakan bahwa dirinya berbeda dari Jung Seok. Meski begitu, Jung Seok terus menekan Duk-hee agar mengatakan yang sebenarnya. Namun, Duk-hee tetap diam dan hanya berkata bahwa ia tidak bisa berbicara lama-lama karena ada urusan lain. Disinilah sisi lain dari Duk-hee mulai terlihat. Malam itu, ia pulang ke rumah karena sudah berjanji untuk bertemu dengan detektif yang akan memberikan hasil lab yang telah keluar. Duk-hee pergi ke sebuah tempat terpencil, sebuah gudang tua di mana ia menyimpan mobil putih yang dulu sering ia kendarai bersama ayah Kyung. Di bagian pintu mobil, ia mengoleskan cairan khusus yang dapat membuat siapa pun yang menyentuhnya kehilangan kesadaran. Sesuai dugaan Jung Seok, Duk-hee memang tidak menyukai ayah Kyung. Dan kini, bukti semakin jelas, ayah Kyung menghilang setelah berbicara dalam kondisi setengah sadar. Namun, itu bukan satu-satunya kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Duk-hee. Hal yang sama ia lakukan kepada detektif yang baru saja membawa hasil investigasi tentang bulu hewan yang ditemukan di jasad mantan perawat. Bulu tersebut memang diduga milik anjing Jung Seok. Namun sebelum detektif sempat mengungkapkan lebih lanjut, Duk-hee telah bersiap dengan rencananya. Ia kembali mengoleskan cairan di pintu mobil detektif. Saat detektif itu masuk dan tanpa sadar menghirup zat beracun tersebut, tubuhnya langsung melemah, kepalanya mulai pusing, dan dalam hitungan detik, kesadarannya menghilang sepenuhnya. Duk-hee dan Jung Seok memang mirip.